Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Caraka Saputra. Saya ingin mempresentasikan tentang pengukuran dan audit aspek SDM. Audit sumber daya manusia merupakan bahasan relatif baru dalam studi manajemen sumber daya manusia. Sebagai aset perusahaan, sumber daya manusia harus dikembangkan dan dioptimalkan, namun pengoptimalan tersebut haruslah sesuai dengan kondisi yang ada agar kinerja seorang karyawan dapat ditingkatkan. Aspek SDM yang dapat diaudit cukup luas karena SDM itu tersendiri mencakup fungsi perencanaan, fungsi pengembangan, fungsi pemeliharaan, fungsi informasi, fungsi penghargaan, dan fungsi penghukuman, serta fungsi peningkatan kinerja. Dengan demikian, jika dirinci, objek yang dapat diaudit adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi perencanaan, manpower recruitment, manpower fulfillment, sourcing candidate. Yang kedua, pengembangan, training, development, coaching, mentoring. Yang ketiga, informasi dan teknologi, personal database, sistem informasi manajemen, SDM. Yang ketiga, fungsi pemeliharaan, industrial relation, corporate social responsibility. Yang kelima, fungsi penghargaan dan penghukuman, compensation dan benefit, reward, termination, punishment. Dan terakhir, fungsi peningkatan kerja, performance management system, pay for performance. Mengapa perlu pengukuran SDM? Karyawan bagian atau unit SDM pada umumnya seringkali bekerja dalam pola terpisah dan tersendiri. Orang yang mengelola pengrekrutan fokus pada penyediaan karyawan baru yang berkualitas. Grup maupun tim kompensasi berupaya memberikan keadilan dalam salari dan benefit untuk karyawan. Tim pelatihan atau pengembangan berusaha melatih keterampilan dan pengetahuan baru untuk semua karyawan. Sasaran yang dicapai adalah keberhasilan individu masing-masing. Tentu saja hal ini tidak efisien karena tidak menyentuh maupun mencapai kinerja organisasi yang optimal. Sebab setiap unit sebenarnya merupakan bagian dari unit lebih besar, sehingga sasaran yang dicapai harusnya mendukung sasaran yang lebih besar, yakni keseluruhan tim. Perubahan yang paling signifikan dalam manajemen SDM selama 40 tahun di dunia bisnis adalah kolaborasi, bahkan dengan kompetitor sekalipun. Berupaya bekerja sendirian dalam suasana pasar industri saatnya adalah tidak mungkin. Hal yang sama juga terkait pada SDM, dengan adanya pemahaman yang lebih luas terhadap tujuan SDM di perusahaan, sehingga fungsi di dalam SDM dapat mengembangkan kontribusinya secara maksimal dalam sasaran unit, departemen, maupun tujuan umum perusahaan. Visi SDM hendaknya memiliki rata sebagai berikut. Yang pertama, bagian SDM hadir di dalam organisasi karena ia menambahkan nilai yang nyata untuk perusahaan. SDM harus memberikan jasa yang diperlukan perusahaan dengan biaya kompetitif. Yang kedua, tanggung jawab bagian SDM adalah pengembangan produktivitas dan efektivitas organisasi dari segi manusia, bakat, talent, dan human capital. Yang ketiga, bagian SDM seharusnya melibatkan isu sumber daya manusia dalam setiap aktivitas manajemen organisasi. Bagian SDM adalah fungsi yang diisi oleh para profesional yang berdedikasi dalam pengembangan manusia dengan tujuan meningkatkan ketertiban individu-individu di dalam organisasi, baik dari segi komitmen maupun kompetensi, dan juga memberikan manfaat untuk organisasi secara optimal. Key perform indikator dan metrik. Sebuah pengenalan. Hampir kebanyakan orang beranggapan ada kesamaan antara key perform indikator, KPI, dan metrik. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, karena sebenarnya KPI itu adalah metrik, tapi tidak semua metrik itu adalah KPI. Nah, terus bagaimana menjelaskannya? Jawabannya sebenarnya adalah bagaimana membedakan antara metrik dan yang merupakan KPI dan metrik yang hanya merupakan ukuran saja atau indikator only. Sebuah organisasi layaknya memiliki banyak metrik namun hanya sedikit KPI.
Contohnya metrik adalah profitabilitas pangsa pasar, penjualan, jumlah karyawan tersebut. Namun KPI merupakan suatu perform metrik penjualan dan jumlah karyawan yang secara nyata jelas terkait dengan sasaran strategis organisasi yang mampu mendorong organisasi menerjemahkan strategi ke dalam terminologi yang bisa dikuantifikasi. Rancangan KPI yang baik memberikan informasi yang dalam, jelas dan tajam mengenai kecenderungan suatu kinerja. KPI yang tepat juga membantu apakah organisasi sudah melakukan yang benar, mengetahui apa yang perlu diperbaikan atau improvement atau penyesuaian. Dengan demikian, tambahkah apa perbedaan dari metrik dan KPI? Dengan demikian, yang pertama, KPI adalah metrik, tapi tidak semua metrik merupakan KPI. Yang kedua, organisasi memiliki banyak metrik, tapi hanya sedikit KPI. Yang ketiga, metrik dapat berupa suatu ukuran tentang suatu besaran jumlah waktu, tetapi KPI adalah ukuran yang mempunyai makna berarti dari kunci, meter, MOS, dan K. Salah satu hal terpenting untuk mengetahui peran dan fungsi SDM adalah adanya pengukuran kinerja SDM itu sendiri. Tidak diragukan bahwa pengukuran kinerja dibutuhkan untuk semua orang yang memiliki peran dalam organisasinya. Para pakar manajemen setuju bahwa pengukuran kuantitatif diperlukan dalam SDM. Data kuantitatif adalah bagian dari setiap kegiatan operasional organisasi. Sistem pengukuran SDM ini tentu memiliki banyak kerangka referensi yang membantu manajemen untuk memenuhi sejumlah tanggung jawab terutama SDM. Antara lain, pertama, mengomunikasikan harapan tentang kerja. Yang kedua, membandingkan standar dan atau benchmark yang ada. Pengaruh perputaran tenaga kerja terdapat kepuasan kerja. Kepuasan kerja dapat mempengaruhi tingkat perputaran karyawan dan absensi. Perusahaan dapat mengharapkan bahwa bila kepuasan kerja meningkatkan, maka perputaran tenaga kerja dan absensi menurun atau sebaliknya. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kepuasan karyawan terhadap pekerja yaitu yang pertama, finansial, yang kedua, fisik, yang ketiga, sosial. Keluhan karyawan dan proses penyelesaian masalah hubungan kerja. Dalam konteks yang konstruktif ini, mengeluhkan pekerja biasa membawa perbaikan. Misalnya, jika mengeluh tentang kurang nyamannya lingkungan kerja, karena mengeluh itu tidak terdorong, maka teman-teman merasakan hal yang sama di perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan bagi semua. Sebuah ada keluhan bisa memberi dampak positif sekurang-kurangnya. Salah satunya adalah pertama, keluhan itu disampaikan secara konstruktif. Mengapa mengeluh perlu disampaikan secara konstruktif? Karena perusahaan akan memberikan keluhan yang disampaikan secara konstruktif. Kesimpulan, audit SDM dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, baik untuk menjaga jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Artinya, audit SDM mempunyai misi membantu pemimpinan untuk memberikan masukan, informasi, signifikan hasil penilaian auditor untuk membantu mengatasi permasalahan dan menengahi dihadapi oleh departemen. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.